menuduh, memfitnah, memframing dan lain-lain. Bukan gaharu. Kalau sebenarnya asli gaharu dibakar itu harus harum, bukan bau. Dan ini enggak harum, malah bau. Begitu sahabat. Coba cek di lapangan, wahai para muhibin yang membela mati-matian. Kalian dikasih akal, perangkat yang sangat luar biasa sama Allah. Memang ada beberapa tingkatan akal. Ajijiyah, hisabiyah, atoiyah, juhadiyah, dan akmaliyah. Cuma kalian para muhibin sudah dicekok di doktrin mati-matian, tidak boleh naik tingkat akal kalian. Tetap harus di ajijiyah, dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil asad wa ala kubri fil kubur. Sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayo kita sama-sama untuk terlibat mencerdaskan umat, bukan malah umat dibodoh-bodohkan atau dibodoh-bodohi. Alhamdulillah saya bertaubat dari muhibin setelah belasan tahun menjadi muhibin, dan sekarang saya sadar dan bertobat. Dan saya akan berbicara beberapa hal, semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya, termasuk bagi para muhibin yang masih mencintai dan membela mati-matian para imigran Yaman atau yang disebut dengan Ba'alawi atau dengan Habaib yang ada di Indonesia. Sahabat, kita sudah mafhum semuanya, bahkan ini berlangsung sudah 100 tahun lebih lah, 145 tahun lebih. Cuma mulai boomingnya tentang habaib itu semenjak kemunculannya Front Pembela Islam, ya, yang dibawa oleh Rizik Syihab. Kenapa saya sebut Rizik Syihab, nggak pakai Habib Rizik Syihab atau doktor atau profesor? Karena kan ini ajaran beliau sendiri. Beliau di saat Al-Kaburi ke Arab, ke Mekah selama 3 tahun kurang lebih, kan dia bikin statement seperti ini, sebarkan ya, apabila ada dari kaum, ya maksudnya pribumi, tokoh-tokoh nasionalis yang punya gelar jangan dipakai gelarnya, profesor jangan dipakai profesornya, kiai haji jangan dipakai kiai hajinya, apapun titel jabatannya jangan disebutkan, langsung aja panggil nama. Bahkan diinstruksikan harus diadu domba antara mereka, nasionalis dan fundamentalis. Jadi saya nyebut Rizik Syihab kenapa nggak pakai Habib atau dokter, karena ini ya ajaran mereka, itu hakikatnya mereka licik, ya. Itu yang saya temukan fakta di lapangan. Kenapa saya semakin mantap dan yakin bertaubat dan lebih memilih untuk bersama berjuang dengan Laskar Sabirillah dan PWI, ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, karena saya melihat faktor apa yang terjadi di lapangan. Saya terus terang belum pernah membaca tulisannya Kiai Imaduddin, ya, tentang tesis tersebut. Saya jujur gak pernah baca. Cuma saya tahu bahwa polemik nasab ini mencuat dan selalu masuk ke beranda. Akhirnya saya penasaran apa yang terjadi dengan polemik nasab ini. Ya, saya akhirnya cross check dan melek melihat kenyataan dan fakta. Kenapa pribumi sampai bergerak masif seperti itu? Ada apa gerangan? Ternyata saya menemukan, kan mereka di framing, dilabeli sebagai habaib itu duriah Nabi. Yang saya ketahui, duriah Nabi itu dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki karakter sadidul haya wa tawadu. Gitu. Begitu sahabat. Berarti tutur katanya harus lemah lembut. Ya, bagaimana tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selalu menyejukkan, memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang baik dan positif. Dan ternyata saya mengecek di lapangan apa yang terjadi di saat polemik nasab ini mencuat. Kata-kata yang keluar dari mereka yang mengaku sebagai duriah Nabi, apa yang terjadi? Habib Syekh Begab bilangnya curut, ya, krocok-krocok. Itu kepada pribumiku seperti itu.
Ya, yang selanjutnya itu Bahar Smith. Ada yang bilang di media sosial Bahar Demit. Nah, apa yang dia bilang waktu di Madura? Menganjing-anjingkan kiai, membabi-babikan kiai. Kok seperti itu duriah Nabi mulutnya? Jauh sekali dari karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat fakta ya yang ada dan beredar di sosial media. Apa yang keluar dari mulutnya Rizik Syihab? Sebelum ini polemik nasab ini mencuat, menghina Gus Dur, ya, membutakan matanya, buta hatinya, sampai seperti itunya. Apakah itu betul sebagai duriah Nabi? Coba ini pakai akal waras. Karena jangan sampai kita mengikuti dan mencari suri tauladan yang jauh dari Rasulullah SAW, akhlak dan tabiat karakternya. Terus Rizik Syihab bilang bahwa presiden adalah dajjal, istananya istana iblis, menteri agamanya dajjal. Kok seperti itu duriah Nabi? Astagfirullahaladzim. Jauh dari karakter dan tabiat watak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhlakul karimah, suri tauladan yang balik, ya, yang sangat baik. Sedangkan Rasulullah itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jauh, nggak ada belas kasihan dari mereka. Kasih sayangnya nggak ada yang nampak. Di saat mereka disulut oleh polemik nasab seperti ini, seolah-olah mereka anti kritik. Seolah-olah mereka ini memposisikan seperti Nabi yang nggak boleh dikritik, sedangkan Nabi nggak seperti itu. Ayo, lihat yang di Jawa itu di Solo, siapa novelnya, novel, ya, yang mengkritik Habib kan disamakan dengan iblis. Astagfirullahaladzim. Apakah seperti itu karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang saya temukan, yang beredar, bahwa yang dinisbatkan yang saya ketahui sebelum saya taubat, duriah Rasul itu ada Syarif, ada Sayyid, ada Habib. Itu yang saya ketahui. Ya. Kalau di Sunda atau misalkan di Pulau Jawa atau di Indonesia, karena sudah berakulturasi dengan masyarakat, jadi berubah Sayyid atau Syarifnya. Ada yang bergelar Aceng, ada yang bergelar Tubagus, ada yang bergelar Lora, ada yang bergerak lain-lain di setiap wilayah, itu berbeda-beda. Itu juga yang saya ketahui. Tapi beda ini yang satu ini. Contohnya nih, di saat Wali Songo dinyatakan oleh Robitoh Alawiyah bukan sebagai duriah Nabi dan dipastikan dalam surat idarannya itu yang bernisbat kepada Azmat Khon itu adalah fiktif dan palsu, jadi duriah Wali Songo itu sudah nggak ada. Apa reaksi Wali Songo? Para Aceng, para Gus, ya, dan Buya mungkin yang lain yang tuh bagus. Apakah bereaksi seperti yang kita temukan reaksi dari para habaib? Tidak. Biasa-biasa saja. Enggak marah. Enggak ribut. Justru malah mengkonfirmasi, mencari, menyelusuri data leluhurnya tentang Wali Songo. Dan ternyata ditemukan dan diakui oleh Nakobah Ashraf Internasional. Dan beda kenyataannya di saat kita menemukan fakta, ya, yang terjadi di saat habaib dipertanyakan tentang nasab keasliannya sebagai duriah Rasul. Beda. Mereka marah, mereka mencaci maki, mereka menghujat, mereka memprovokasi, ngajak perang dan lain-lain. Itu kan Rizik seperti itu. Menghina, mengejek, memframing dan lain-lain. Membayar beberapa orang untuk menguatkan bahwa mereka benar-benar duriah Nabi. Sedangkan masyarakat ini semakin terus bergerak seperti bola salju menggelinding dan semakin besar. Berupaya sehebat dan sekuat apapun dari klan Baklawi, bukan justru malah menguatkan, justru malah semakin menghancurkan kredibilitas dan martabatnya. Semakin kuat para muhibin membela mati-matian seperti Mas Wafi, ya, oleh sesepuh Sidogiri sampai bilang bahwa Wafi itu neneknya, leluhurnya, kakeknya itu adalah PKI.
Semakin dibela semakin remuk, dibela mati-matian semakin hancur, semakin mencuat di framing semakin rungkat. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Karena kalau dianalogikan gaharu, apabila dibakar bukan bau yang keluar tapi malah harum. Seandainya nih para habaib atau klan Ba'lawi dibakar laksana gaharu, kalau harum berarti benar-benar duriah Nabi. Itu logika saya. Tapi ternyata kenyataannya fakta di lapangan menemukan di saat dibakar dengan adanya polemik nasab ini bukan harum. Semakin jijik saya melihatnya. Karena melihat yang selama ini dipelajari tentang ahlakul kalimah Rasulullah, tabiat, watak, kebiasaan, dan lain-lain sangat luar biasa mulia, sangat agung. Tapi kenapa yang menisbatkan ini sebagai durian Nabi? Jauh. Kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, menjijikkan yang keluar. Memprovokasi, ngajak perang, menuduh, memfitnah, memframing, dan lain-lain. Bukan gaharu. Kalau sebenarnya asli gaharu dibakar itu harus harum, bukan bau. Dan ini enggak harum, malah bau. Begitu sahabat. Coba cek di lapangan, wahai para muhibin yang membela mati-matian. Kalian dikasih akal perangkat yang sangat luar biasa sama Allah. Memang ada beberapa tingkatan akal. Ajijiyah, hisabiyah, atoiyah, juhadiyah, dan akmaliyah. Cuma kalian para muhibin sudah dicekok di doktrin mati-matian, tidak boleh naik tingkat akal kalian. Tetap harus di ajijiyah, dimatikan, tidak boleh kritis. Tidak boleh bertanya, ngapain ikut campur urusan nasab? Itu kan didoktrin supaya tidak terlibat. Tetap bodoh, tidak mau kenyataan yang terjadi. Seperti apa yang sebenarnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu bukan mencerdaskan umat. Itu membodohkan umat. Ini gak sadar ini tokoh-tokoh kok berkata seperti itu. Makanya saya secara pribadi sungguh sangat berterima kasih kepada sosok kiai muda yang telah berkarya menciptakan 21 kitab, mungkin lebih kalau sekarang ya, dengan bahasa Arab, tulisan Arab, grammar yang sangat luar biasa, indah rapi, ya, ternyata mampu membongkar dan ternyata menyadarkan masyarakat Indonesia, ratusan juta Indonesia ini umat tersadarkan yang selama ini kurang lebih 145 tahun dibodohkan, dibodoh-bodohi dengan sejarah palsu, dengan fakta yang asli yang ditutup-tutupi. Ya, bagaimana yang terjadi? Kalau benar duriah Nabi asli, tidak mungkin menyuguhkan berita yang palsu. Mengaku datang ke Indonesia untuk mencetak ulama dan kiai, kata Taufik Assegaf. Bohong, udah ratusan tahun Indonesia ini sudah Islam. Wali Songo sudah ratusan tahun, sedangkan habaib datang abad 18 akhir. Begitu sahabat. Ayo, saya cek di lapangan, silakan cross check dalam versi sejarah di Indonesia seperti apa habaib awalnya datang ke Indonesia. Terus cek fakta di lapangan, mereka ngaku sebagai durian Nabi. Kenyataannya seperti apa? Dawir. Selalu minta duit keliling ke sana kemari, ke setiap pesantren, ke setiap toko, ke para agnia yang punya dunia, yang punya duit. Apa yang terjadi? Berkedok silaturahmi, ujung-ujungnya duit. Berkedok durian Nabi, ujung-ujungnya apa? Minta cewek. Dan itu sesuai perkataan dari kalangannya mereka sendiri. Kalau habaib itu kalau tidak duit, dawir, ya cewek. Dan itu fakta kenyataan yang terjadi. Ya sahabat, saatnya kita untuk cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohi. Ya, cukup sudah kita dijajah sama Belanda, dibodoh-bodohi. Datang ke sini ingin membantu dan memakmurkan. Ternyata kekayaan sumber daya alam Indonesia dibawa. Belanda kan terkenal bahwa daratannya di bawah permukaan laut sampai membuat dam itu benteng. Makanya disebut Amsterdam.
Itu bisa membangun karena bisa menjajah Indonesia, membodoh-bodohi. Datang lagi setelah Belanda, Jepang, katanya mau menyelamatkan dari penjajahan kaum Eropa, mau mengusir, tahu padanya tetap kita dibodoh-bodohi. Tadinya mau diselamatkan, malah semakin parah menjajah selama kurang lebih 3 tahun. Ini sisa-sisa antek Belanda yang dibawa oleh Belanda. Di situ Awarungkot yang tadinya jaya, datang Jepang, jadi tidak punya kekuasaan. Bubar semuanya termasuk Belanda, dipulang-pulangkan. Setelah Jepang pulang, ya Indonesia merdeka, masih dibawa jumawanya, kelas-kelasnya, kasta-kastanya masih dibawa, masih dipakai. Sampai ketua PBNU nih akhir-akhir ini bilang bahwa mereka orang Arab, sisa-sisa yang dibawa oleh Belanda jadi antek-anteknya, masih mempertahankan tuh kasta-kasta. Jumawa, arogan, songong, sombongnya naudzubillahi min dzalik. Kok durian Nabi seperti itu kan mustahil, gak masuk akal. Belajar sama Habib yang bodoh, yang jahil lebih utama daripada belajar sama kiai 70 kiai yang alim. Itu kan pembodohan namanya. Telapak kaki Habib yang kotor, maksiat, jinah, mabuk sekalipun, lebih mulia telapak kaki Habib daripada kepala kiai yang pakai sorban. Itu kan penghinaan. Hei, para muhibin, gurumu dihina, gurumu dilecehkan, gurumu direndahkan. Kau bisa ngaji, kau bisa tahu Islam, kau tahu agama dari guru-gurumu ini, ulama-ulama pribumi. Kau diam saja, gurumu dihina, dilecehkan, direndahkan. Kau diam saja, malah membela mati-matian imigran Yaman yang dibawa oleh Belanda yang terlibat dalam penindasan kepada pribumi. Lihat fakta sejarah, kitabnya ada dan sudah beredar, Utsman bin Yahya. Halaman 21 sampai 24. Silakan baca, buka. Betapa sadisnya fatwa Utsman bin Yahya. Kaum Torikoh dan Sufi itu sesat, para pejuang yang memberontak ke Belanda itu bukan jihad. Itu bagaimana? Masa durian Nabi seperti itu malah merugikan umat Islam? Yang notabene kalau benar sebagai durian Nabi, masa merugikan umatnya, datuknya sendiri? Mustahil. Ini akal bisa menerima kejadian dan fakta seperti itu. Ini menunjukkan hakikatnya sebenarnya mereka bukan durian Nabi. Atas dasar itu saya bisa tobat, alhamdulillah. Seperti itu. Berapa ribu pesantren saat sekarang yang terbebas dari dawir, yang tadinya setiap hari, setiap minggu datang berbondong-bondong minta duit. Dan alhamdulillah saat sekarang barokah Kiai Imad. Makasih Kiai Imad, semoga panjang umur, tambah berkah, terus berjuang dengan Laskar Sabilillah dan perjuangan Wali Songo Indonesia untuk selalu mencerdaskan umat dari pembodohan-pembodohan, dari feodalisme yang berkedok agama, dari penjajahan yang berkedok duriyah, dari penjajahan yang berkedok muhibin, padahal itu sebagai budak-budaknya. Kenapa dikatakan budak-budak? Silakan cek fakta kenyataan yang di lapangan. Kedoknya muhibin, hakikatnya adalah budak. Mereka harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh habaib. Saya berbicara sama oknum nih ya, oknum Habib. Karena memang tidak semua Habib yang seperti itu. Memang betul. Tapi sayangnya Habib-Habib yang baik diam saja. Tidak ikut terlibat mencerdaskan kaumnya. Seolah-olah dibiarkan. Coba muncul ke permukaan. Tunjukkan niat baik. Ini kan enggak. Malah seolah-olah dibela. Seolah-olah ya, seolah-olah. Mohon maaf kalau salah. Hanya ada beberapa Habib yang sepuh tuh, nggak tahu di mana, nggak tahu NTB atau nggak tahu di mana. Itu mengkritik Hanif Al-Atos, mengkritik Bahar. Riji kan nggak dikritik. Taufik Segaf nggak dikritik. Novel tuh di Solo nggak dikritik. Ya, siapa itu yang bilang Habib Rizik gurunya NU, kok nggak dikritik? Terus Habib-Habib yang baik, yang alim, yang mengerti tentang ilmu, kenapa diam saja? Bersuara dong. Karena kalau dibiarkan merusak martabat habaib yang baik-baik. Bersuaralah. Ikut terlibat mencerdaskan umat dan menyelamatkan marwah Islam.
terutama menyelamatkan martabat, harkat, marwah, nilai baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sahabat, semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan rahmat maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus berjuang untuk mencerdaskan umat, jangan sampai justru terlibat dalam pembodohan umat. Semoga bermanfaat. Apabila ini bermanfaat, sebarkan. Mau reupload silakan, ya, saya nggak jadi masalah. Silakan reupload. Berapa ribu channel yang mau reupload saya, silakan. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.